yang sedikit yang kurang dari 20 itu. Iya. Itu termasuk kalau kita selam, air yang sedikit kurang dari 20 itu sah gitu ya mandi. Iya, itu kalau mandi mencukupi. Kemudian ketika dia keluar dari air tersebut, maka orang yang mandi sudah dikatakan suci, tetapi air dihukumi mustamar karena kurang dari 2 gelas, sehingga tidak bisa digunakan untuk ubudiyah atau taharah yang lain. Beda dengan berwudu. Kalau berwudu nyelam, niatnya wudu, kemudian dia keluar, maka yang terbasuh baru muka. Wudu belum selesai. Kalau kita menggunakan air tersebut tidak mungkin, karena air itu air yang sedikit telah digunakan sehingga dia menjadi mustamar. Berarti air yang kurang dari 20 kalau untuk mandi besar sudah termasuk bisa mensucikan mandi itu dan wudu gitu ya? Iya, karena wudu masuk ke dalam mandi besar. Andai kan diteruskan wudunya tidak ada apa-apa. Andai kata Diteruskan misalnya udah mandi seperti tadi dengan air yang cukup begitu, kurang dari waktunya. Kadang-kadang orang kan marah mau gimana? Nggih. Itu bisa lagi gimana? berwudu dari air yang mana? Yang airnya lain lagi. Air yang lain itu nggak jadi masalah, karena ketika kita sudah suci lalu kita berwudu lagi berulang-ulang kali itu nggak jadi masalah, dan itu memberikan nilai tersendiri. Itu nggak jadi masalah. Ini kan agama terkadang ingin menjelaskan hukum sesimpel mungkin. Ketika kita mengambil hukum yang asal nggak jadi masalah, tetapi solusi yang simpel juga ada. Maka ini adalah pilihan. Jadi fikih itu adalah solusi. Itu perlu niat wudu enggak? Niat wudu nggak perlu. Perlu. Cukup dengan niat mandi, karena sudah masuk hadas kecil akan masuk ke dalam hadas besar. Ngoten. Nggih monggo aja. Antara memakai baju dan telanjang beda enggak? Antara Memakai baju dan telanjang pada waktu mandi itu. oh iya, sebenarnya itu terkait tentang etika. Terkait tentang Kalau di kamar etika. mandi misalnya. Ya. Kalau hukum fikih semacam ini. Ketika kita itu qada hajat atau kita mandi di tempat yang terbuka, maka kita wajib menutup antara pusar dan dengkul kita ini, ya, antara pusar dan lutut. Ini wajib. Tetapi ketika di tempat tertutup di mana kita tidak mungkin dilihat oleh orang, maka kita punya dua pilihan. Antara melepas semuanya ataupun mengenakan baju basahan. Dan ini adalah pilihan. Meskipun yang terbaik itu adalah tetap kita itu menutup sawaten. Itu adalah yang terbaik. Tetapi itu pilihan. Pilihan. Itu adalah pilihan, bukan kewajiban. Artinya mana yang paling memungkinkan silahkan dilaksanakan. Tetap sah. Tetap sah. Dengan catatan tadi ya, baju yang kita kenakan itu tidak menghalangi air sampai ke kulit. Itu tetap menjadi sebuah catatan pokok itu. Tato, Iya. tato itu kan seperti yang kemarin dijelaskan itu ya. Kalau tato itu memang berpotensi untuk menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Terlebih kalau tato yang dengan jarum itu ya. Kemudian yang berwarna itu juga jauh lebih kuat daripada yang tidak berwarna. Ya, kecuali kalau dalam keadaan terpaksa sekali, misalkan dia itu nggak tahu hukumnya tato, lalu kemudian setelah tahu dia itu menyesal, lalu kemudian berusaha untuk menghilangkan ketuik, lalu kemudian tidak hilang. Ini masalah sudah beda lagi. Ini masalah sudah beda lagi. Monggo. Sambil diskusi ya. Oh enggak Pak Dokter. Biasa nggih monggo. Terima kasih. Yang pertama memang menarik sekali yang sudah menjadi diskusi bahwa fikih ini memang menjadi solusi. Tadi terkait dengan bagaimana yang sudah ditanyakan itu mandi dengan air sedikit sudah sah dan bahkan wudhunya termasuk wudhunya tanpa niat berwudhu, mandi saja itu otomatis wudhunya juga sudah masuk dalam mandi. Tapi tadi disampaikan oleh Pak tadi kurang marem, wudhu, tapi lagi air yang lain. Jadi ini maksudnya berarti dalam ranah akbaruhu atau
sama saja sebetulnya. Sebenarnya kalau dari segi keabdolan itu memang at-tajrid atau al-faslu itu aula minal jam'i. Kecuali di dalam masalah madmadah sama istinsyak itu al-jam'u mengumpulkan itu lebih baik daripada memisahkan. Tapi kalau tadi tetap sehingga nanti mandi punya keutamaan sendiri, wudhu punya keutamaan sendiri. Kalau dari segi abdoliyah maka lebih baik dipisah. Kemudian yang kedua terkait tartib tadi. Tadi diterangkan bahwa tartib itu adalah urut ya. Melakukan satu pekerjaan yang dilakukan, kemudian pekerjaan yang lain itu urutannya sudah jelas begitu. Iya, sesuai dengan aturannya. Sesuai dengan aturannya. Diawali dari yang pertama, diteruskan kedua dan seterusnya. Tadi yang saya ingin garis bawah itu yang terkait jedanya tadi. Di sini niat wudhu sudah membasuh muka dengan niat untuk wudhu di sini. Terus jalan karena baru masuk tangan di rumah. Tidak, jalan-jalan lagi. Ini lampu lah. Makanya ini saya pertanyaannya sampai batasan mana begitu, sampai batasan itu kepantasan itu pakai kepantasan apa pakai apa nanti yang terkait dengan tartib itu tentang jedanya tadi itu loh. Makanya nyari air lagi lah itu barangkali. Di sini airnya habis, di sana. Ya, jadi kayak gini. Yang namanya fikih ketika berbicara tentang tartib ini kan bagaimana fikih atau ulama itu ingin menjelaskan makna tartib secara bahasa dan istilah itu. Jadi memang arti daripada tartib itu yang penting berurutan. Sehingga ulama sepakat yang penting mengerjakan pekerjaan yang pertama lalu kemudian dilanjutkan dengan urutan berikut dan berikutnya. Meskipun jeda waktunya itu lama. Dengan catatan dia tidak kedapatan sebab-sebab yang membatalkan wudhu. Ini nggak jadi masalah. Tetap muktabaroh. Hanya saja di dalam berwudhu itu disunnahkan mualah. Kalau mualah itu membasuh anggota yang kedua sebelum kering anggota yang pertama. Makanya membasuh tangan sebelum anggota kepala itu kering. Ini mualah dan ini sunnah. Jadi memang kalau orang ndablong ya, aku ndablong kok wudhunya digawe sing jedanya lama tanpa ada yang membatalkan ya sah ya. Sah secara fikih dan itu muktabaroh. Iya. Walaupun ndablong ya. Meskipun ndablong ini enggak. Baik, yang pertanyaan ketiga yang terakhir ini saya hanya ingin jadi ingin belajar sejarah tentang para imam ini. Di dalam paragraf hadisuha itu dinyatakan di situ ada tilmizu siapa? Iya, tilmizu syekhina. Itu tadi disebut Imam Ibnu Hajar. Iya. Tapi ini Ibnu Hajar siapa? Al-Haytami. Al-Haytami. Kalau yang tilmizu syekhina Iya. Al-Haytami. Nah, terus yang di paragraf yang tentang al-Faraq tadi disebutnya fi syarahil minhaji li syekhina Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini yang mengucapkan adalah Al-Imam Zainuddin Al-Mariban. Dia adalah murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga pernah berguru kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Nah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori nanti berguru kepada orang-orang sebelumnya seperti Tajuddin As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, nanti Al-Bahawi Ibnu Rib'ah. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan pakar hadis itu hidup di abad ke-6. Kalau Al-Haytami itu abad ke-9. Sebagaimana Syekhul Islam. Karena ini eranya ada tahun 900-an. Berarti yang di sini adalah Ibnu Hajar
Haytami. Kalau di dalam fikih Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau di dalam hadis maka itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan ulama mengatakan kalau salah satu di antara gurunya Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meskipun ini guru tidak secara langsung, artinya lewat perantara guru yang lain. Makanya Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu pernah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu pernah mengatakan waqatu bainal hajarain. Saya itu berada di antara dua hajar, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai murid dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai guru. Periodenya berbeda ya. Periodenya berbeda. Yang lebih sepuh itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita runtut dari Imam Syafi'i, ya nanti pertama dimulai daripada Imam Syafi'i, nanti mulai daripada Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Buaiti, lalu kemudian yang punya Al-Bahrul Madhab Imam Ar-Rawayani, kemudian yang punya Syarhul Karbir itu punya Imam Al-Mawardi. Baru setelah itu sampai kepada Abu Ishaq As-Sairuzi yang punya Al-Muhaddab, lalu sampai kepada Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Lalu Imam Haramain punya murid yang terkenal namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu sebenarnya kepakarannya itu di semua bidang kecuali hadis gitu. Lalu kemudian setelah itu nanti generasi berikutnya kalau dari kalangan Syafi'iyah nanti ada Izzuddin bin Abdus Salam, nanti ada Al-Bahawi, kemudian ada Ibnu Rib'ah, kemudian generasi setelahnya nanti ada Al-Mutawalli, kemudian ada Taqiyuddin As-Subuki, lalu ada putranya Tajuddin As-Subuki. Generasi setelahnya nanti ada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, kemudian generasi setelahnya artinya berurutan muridnya lagi ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, lalu kemudian ada Khatib Asy-Syirbini, lalu kemudian ada Syihabuddin Ar-Romli sama Jamal Ar-Romli, lalu sampai setelahnya nanti kepada Syekh Doribik gitu. Sampai ke abad akhirul muhaqqiqin itu di sekitaran tahun 1300 Hijriah. Berarti posisi mengarang kitab ini di posisi yang abad ke-9 karena memang beliau tahun 900 ya 900-an sekian. Jadi rentetan tadi itu historinya itu berarti pada masa siapa ini? Si Imam Ibnu Hajar ya, Zainuddin Al-Malibar itu berarti generasi setelah Imam Ibnu Hajar. Karena muridnya, muridnya Imam Ibnu Hajar. 1600.